Shalom saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu semua. Malam hari ini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama diberkati firman Tuhan malam hari ini. Judul renungan firman Tuhan malam hari ini yaitu melihat dengan mata rohani. Jadi sama-sama katakan, melihat dengan mata rohani. Puji Tuhan. Langsung aja kita buka Alkitab kita ya. Ayat emas kita malam hari ini yaitu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18. Dibacakan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di bacaan tadi, Bapak dikasih Tuhan, yang pertama kita pelajari bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu memiliki dua mata ya. Di situ tadi dikatakan garis bawahi, di situ ada mata hati ya. Itu adalah mata yang kedua. Yang pertama yaitu ya tentu saja mata yang kita bisa lihat sekarang, mata secara jasmani ya. Tapi ternyata ada juga yang namanya mata hati atau mata rohani atau mata iman ya. Dan mata ini sangat berkuasa kalau kita bisa menggunakan dengan benar. Kita mempunyai yang namanya mata hati ini, kita akan melihat segala sesuatu itu seperti Tuhan melihat ya. Jadi yang pertama kita pelajari ada yang namanya mata jasmani. Mata jasmani itu ya kalau kita melihat kondisinya sekarang ya, kita akan melihat bagaimana ada sebuah pandemi yaitu ya Bapak Ibu Saudara ya, yaitu virus corona yang mana mengganggu aktivitas kita, mengganggu atau membuat perubahan di segala hal, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri bahkan ya. Kita hanya melihat sebatas itu ya. Mata jasmani ini memang sangat terbatas ya, hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita atau kondisi situasi yang ada di sekitar kita saja ya. Tapi ada mata yang kedua, apa tadi? Mata hati atau mata rohani, yaitu yang mana mata ini bisa melihat lebih jauh ke depan ya. Mata yang bisa melihat bagaimana ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan, bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan dan perlindungan Tuhan ya. Yang pertama kita pelajari bahwa ada mata rohani ya Bapak Ibu Saudara ya, mata yang harus kita aktifkan khususnya pada saat-saat ini ya. Ya, yang kedua kita pelajari di sini, saya catat di sini, yaitu yang bisa melihat dengan mata rohani akan menjadi tenang dan tabah menghadapi tantangan. Kita ulangi lagi, yang bisa melihat dengan mata rohani akan tenang dan tabah menghadapi tantangan ya. Kita lihat contohnya ya, kita lihat bagaimana perbedaan orang yang melihat hanya dengan mata jasmani, tapi ada bagaimana orang melihat dengan mata rohani juga yaitu. Kita akan baca dan kita akan renungkan contoh-contohnya pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kita akan renungkan bagaimana Elisa dan bujangnya. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Silakan dibaca. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17. Begini firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan,
bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sampai 17. Sampai 17. Gitulah ya. Kita lihat bagaimana ada perbedaan ya dari dua orang dari kisah yang ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, yaitu siapa tadi? Elisa dan bujangnya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi perhatikan, yang pertama bujangnya, yaitu dia hanya menggunakan mata jasmani ya. Ketika menggunakan dengan hanya mata jasmani, bahwa ternyata ada tentara di situ ya, Raja Aram yang akan menangkap mereka di kota itu sudah dikepung ya oleh tentara Raja Aram, kuda beserta tentaranya yang besar. Ketika bujangnya ini bangun pagi-pagi dan tiba-tiba dilihat ada tentara yang banyak, bagaimana responnya? Ketakutan, ya kan? Karena apa? Karena hanya bisa melihat masalah saja, hanya bisa melihat tantangan saja. Yang kedua, bedanya dengan Elisa. Elisa ini bisa mengaktifkan yang namanya mata rohani, Bapak Saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Ada 2 mata tadi, yang kedua adalah mata rohani, dan Elisa ini bisa mengaktifkannya. Yang mana ketika Elisa melihat, sama-sama juga melihat tantangan yang sama, yaitu ada tentara juga Elisa lihat, ada kereta yang besar dengan kuda-kuda yang banyak juga Elisa lihat. Tapi karena dia mempunyai mata rohani, dia nggak takut, saudara ya. Mungkin dia cuma tertawa saja melihatnya. Karena apa? Ternyata karena Elisa bisa melihat dengan mata rohani, yaitu perlindungan Allah lebih besar. Coba kita akan baca kembali yang pasal yang ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 dibaca. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, dari bacaan tadi kita lihat bagaimana memang Elisa benar-benar bisa melihat ya, bahwa dengan mata rohaninya ternyata perlindungan Tuhan, tentara Tuhan itu lebih besar dari tentara-tentara musuh Raja Aram ya. Akhirnya dia berdoa untuk bujangnya supaya bujangnya juga tidak hanya menggunakan mata jasmani saja, karena ketika bujangnya ini menggunakan mata jasmani saja, dia akan ketakutan ya. Bahkan dikatakan tadi, celaka, apa yang harus kita perbuat? Sama dalam kehidupan kita, ketika kita hanya melihat tantangan atau masalah itu dengan mata jasmani ini saja, maka kita akan ketakutan ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa melihat yang namanya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ternyata itu lebih besar ya. Jadi ketika mata bujang Elisa ini dibukakan, yaitu dia bisa melihat dengan mata rohani juga, ternyata penyertaan Tuhan itu lebih besar. Kuda dan kereta api malah lebih banyak dari Raja Aram, dari kereta dan kuda tentara Raja Aram. Oleh sebab itu akhirnya bujangnya ini ketika sudah bisa melihat dengan mata rohani seperti Elisa melihat, akhirnya bisa tenang ya. Dan akhir dari cerita ini mereka mendapatkan kemenangan ya. Itu yang pertama, yaitu tentang contoh bagaimana bedanya ketika orang bisa melihat dengan mata jasmani, dan yang kedua juga dengan melihat dengan mata rohani ya. Selanjutnya ada contoh lagi, satu lagi kita akan belajar contoh lagi. Kita akan baca yaitu kisah yang sangat tidak
asing bagi kita, Daud dan Goliat. Coba 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ada perbedaan antara Daud dan bangsa Israel ketika menghadapi tantangan, yaitu Goliat. Ketika bangsa Israel ini hanya bisa melihat Goliat itu dengan mata jasmani saja, apa yang terjadi dari bacaan tadi? Ketakutan, gentar, takut, akan sampai lari dikatakan ya. Karena apa? Karena hanya bisa melihat dengan mata jasmani saja. Coba dengan Daud, beda dengan Daud. Sekarang baca lagi bagaimana Daud melihat Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ya. Bagaimana? Saudara lihat, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat beda sekali bagaimana Daud dan bangsa Israel melihat Goliat. Kenapa? Karena Daud itu menggunakan mata rohani, tidak hanya menggunakan mata jasmani. Kalau mata jasmani saja jelas ketakutan seperti bangsa Israel, tapi ternyata Daud mempunyai mata rohani yang diaktifkan, sehingga apa tadi dari bacaan tadi, Daud melihat Goliat lebih apa ya, Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih besar, bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar dari Goliat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dari cerita ini apa? Kemenangan. Daud mendapatkan ya. Dari dua kisah ini saudara ya, kita akan belajar dari Elisa dan Daud. Mungkin saat ini ada banyak hal yang membuat kita ketakutan. Yang pertama yaitu adanya apa? Virus ya. Virus penyakit ini, corona ini ya. Ini penyakit yang apa ya, secara penularannya itu apa, cepat gitu ya. Hanya dengan apa? Bersalaman, ngomong, pokoknya ada sentuhan gitu saja sudah menular. Dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu ya. Karena kadang yang membawa virus itu nggak sakit gitu ya, nggak ada apa gejala gitu ya. Kalau kita lihat, dan akhirnya ketika itu ada virus ini akhirnya mendatangkan apa, banyak kematian di mana-mana ya. Akhirnya mungkin selanjutnya akan ada pembatasan-pembatasan yang sudah kita alami saat ini, ketika kita semua terbatasi, kerja terbatasi, sekolah terbatasi, bahkan ibadah saat ini terbatasi. Akhirnya akan ada masalah ekonomi. Bahkan saat ini kita banyak mendengar adanya kejahatan di mana-mana. Kalau kita hanya melihat segala sesuatu secara jasmani, kita akan ketakutan. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan malam hari ini, coba kita belajar lihat dengan mata rohani semuanya. Coba kita mulai mengaktifkan mata rohani kita. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu nggak pernah mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Kalau saudara lihat
di dalam kitab Roma. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kondisi sekarang ini akhirnya nanti akan membawa kebaikan dalam hidup kita kalau kita bisa mengaktifkan mata rohani kita. Aktifkan mata rohani kita supaya kita bisa berhikmat melihat segala sesuatu yang terjadi saat ini ya. Salah satu contohnya mendatangkan kebaikan yaitu ibadah. Coba saudara renungkan, kalau ibadah sekarang itu malah lebih luar biasa. Kalau saudara lihat, ibadah dulu hanya satu gedung saja di gereja, tapi sekarang apa yang terjadi? Ibadah di rumah-rumah, artinya kayaknya ibadahnya itu lebih banyak gitu ya. Jadi baik untuk penyembahan Tuhannya itu lebih banyak ya. Jadi semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu malam hari ini saya berdoa biarlah kita akan mulai bisa melihat dengan mata rohani kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini pasti mendatangkan kebaikan ya. Lihat janji Tuhan, lihat penyertaan Tuhan, lihat kuasa Tuhan, semuanya akan terjadi lebih indah Pak Saudara ya, kalau kita bisa senantiasa mengaktifkan mata rohani kita. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Saya percaya pesan Tuhan ini akan menjadikan kita bisa lebih lagi mengaktifkan mata rohani kita. Kita pandang semuanya seperti Tuhan memandang. Amin. Puji Tuhan, itu renungan kita malam ini. Tuhan Yesus.